Betul. Al-Quran katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Jadi jabatan ujian, kekayaan itu adalah ujian. Jadi ketika Allah kasih jabatan biasa maki santai maki. Ya. Pendapat seorang Ustadz Andi Armayadi. Ya. Covid ini bagaimana? Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di channel Medium TV yang kali ini kita mencoba berbicara berbeda di tayangan-tayangan sebelumnya. Hari ini saya bersama dengan salah satu tokoh muda di Bulukumba yang memilih jalan untuk menjadi dai muda, dan alhamdulillah sekarang beliau ini sudah menjadi dai muda yang ngetren di Bulukumba. Selain beliau sebagai dai muda, beliau juga sekarang menjadi ketua LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Nah, selain itu beliau juga promotor dai muda di Bulukumba. Saya sudah sama beliau sekarang, Ustadz Andi Armayadi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nah, itu yang penting Pak Ustadz. Luar biasa. Ya. Jadi berapa tahun belakang ini Ya. nama seorang Ustadz Armayadi ini sudah tidak asing lagi di Kabupaten Bulukumba. Oh begitu Kak ya? Ya. Begitupun di dunia YouTuber. Oh. Ya, karena strategi dan gebrakan-gebrakan Adinda ini sebagai pendakwah mungkin punya strategi sendiri. Ya. Nah, dengan itu semua mungkin masyarakat Bulukumba atau masyarakat Indonesia pada umumnya karena sudah di YouTuber pengen tahu seorang Ustadz Armayadi mulai dari kecil ya menjalani hidup sampai menjadi Ustadz Kondan hari ini. Masya Allah. Silakan. Luar biasa ini. Terima kasih Kakanda Andi Adi Mapasule telah mengundang saya di podcast, tentu di channel beliau ini Medium TV. Sangat luar biasa dan saya sudah lama mengikuti nih Kak. Alhamdulillah. Ya. Itu luar biasa. Pertama mungkin saya mengikuti di awal waktu masih wawancara dengan Pak Bupati Andi Muhtar Yusuf. Wah, ternyata Kak Adi ini hostnya. Saya enggak perhatikan ke Pak Bupatinya. Oh, gitu. Saya perhatikan ke hostnya. Waduh. Belajar ya, itu luar biasa. Dan melahirkan banyak inspirasi, mungkin banyak pemikiran-pemikiran, dan mungkin berbicara tentang Kabupaten Bulukumba selanjutnya. Baik, mungkin saya berbicara hanya singkat saja, berbicara tentang mungkin saya ini asli orang Bulukumba Kak, orang Bulukumba Timur. Saya ini kelahiran dari Tanuntung, Kecamatan Helang. Sekampung berarti. Sekeluarga malah. Alhamdulillah. Oke, baik di awal cuman saya hanya dilahirkan di sana, kemudian cari nafkah itu di luar daripada Sulawesi Selatan. Beliau ini ke Kolaka, Sulawesi Tenggara. Beliau di sana ya berwira swasta, berwirausaha sebagai petani, dan sekarang masih di sana. Oh iya. Itu. Jadi setelah itu kami pindah mengungsi di sana, bukan mengungsi, pindah ke sana cari kehidupan yang menjadi lebih baik, yang mungkin menjanjikan, yang konon katanya menjanjikan. Jadi kita hijrah ke sana. Walhasil saya masuk sekolah di SD di sana kelas 2.
Tapi pendek cerita, saya ini kami ditimpa musibah, Kak. Oh. Ini kami ditimpa musibah, rumah terbakar Di Kolaka sana. Jadi tidak ada, pokoknya tidak ada pakaian saya yang pakai tok itu hari waktu ke sekolah. Jadi semua pokoknya tidak ada. Tidak ada yang Pokoknya habis. tersisa. Iya. Pokoknya tidak ada. Nah, dari situ musibah itu, maka ada keluarga saya dari Bone, kakak sepupu juga untuk bagaimana kalau kamu sekolah saja di sini, tinggal di rumah sini, di Bone, di Sulawesi Selatan. Ke Bone. Oh, iya. Jadi saya sekolah di Bone kurang lebih 4 tahun di SD. Habis itu ya kami termotivasi karena kebetulan yang kami tinggali itu pegiat agama dan dai juga di Kabupaten Bone. Maka kami terinspirasi dengan beliau. Kemudian kami masuk di Pondok Pesantren Asadia Sengkang. Pondok Pesantren Asadia Sengkang Kabupaten Wajo. Dari Bone ke Sengkang. Jadi 4 tahun di Bone, kemudian 6 tahun lah sampai SD. Habis itu lanjut ke Pondok Pesantren 9 tahun. 9 tahun. Tamat SMA berarti ya? Tingkat SMA ya? Iya, jadi mulai dari kecil pisah dengan orang tua. Jadi mulai mulai dari kecil kami sudah pisah dengan orang tua. Jadi memang terlatih ya dengan kehidupan dinamika kehidupan yang sangat. Iya, oke betul itu namanya kehidupan ya. Mungkin kami sudah merasakan hal-hal yang sakit, pahit. Memulai dunia dai. Oke baik. Jadi kami 9 tahun di Asadia di Sengkang. Habis itu masih kuliah di Asadia, tapi pada saat itu ada gejolak di Asadia, masih di sana di perguruan tingginya. Ya, ada gejolak, maka kami berpikiran untuk pindah saja ke Kabupaten Bulukumba. Jadi dari Sengkang baru ke Bulukumba. Itu tahun 2009. 2009. Jadi kami menyelesaikan S1 di sini. Di STI Al-Ghazali Bulukumba. Oh iya, STI Al-Ghazali. Terus. Oke, kemudian habis itu selesai, kemudian lanjut di UIM di S2, ambil manajemen juga. Nah selesai. Nah ceritanya sebagai dai, dulu di Bulukumba kan masih tidak ada namanya dai muda kan tidak ada, belum ada identik dengan hal-hal seperti itu. Betul. Yang dulunya masih guru-guru kita, guru-guru identik mungkin masih dengan level dengan gaya-gaya yang normatif, betul. Pakai begini. Nah, datanglah saya pribadi tahun 2010. Dulu kan tidak ada yang kenal. Armadi tidak ada yang kenal. Saking saya pengennya sebagai untuk menjalankan ilmu yang saya dapatkan dari pondok ini, maka saya harus berjalan. Saya harus giat, harus. Saking giatnya saya telepon panitia, Kak. Iya, saya telepon panitia. Wang, tidak ada isi jadwal tadi masjid tak? Bilang tidak ada siapa nih, bilang saya ini begini, saya perkenalkan begini. Pokoknya panggil maka saja, jangan pikirkan yang lain-lain. Yang penting saya ceramah. Jadi saya ceramah di situ bilang, "Oh, bisa Ji, bisa Ji. Jadi tidak panggil ustaz dulu. Karena belum siapa ini." Betul. Dari situ awal saya diberikan kesempatan untuk khutbah dulu awal-awalnya. Dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid, dari lorong ke lorong. Pokoknya kalau masih ada di bawahnya dusun, di bawahnya lagi dusun. Tapi saya sampaikan, sekali kau kasihkan saya panggung, maka saya harus buktikan bahwa ini loh Armayadi. Iya, itu prinsipnya. Itu. Pokoknya sekali kau kasihkan saya kesempatan, harus goyangkan, buktikan mereka. Betul. Dari situ mereka, wah luar biasa ini, ada inspirasi, ada edukasi. Di situlah kami bangun komunikasi teman-teman luar, dari lorong, dari desa, ke kecamatan, ke kabupaten. Itulah. Jadi memang mulai dari lorong ke lorong, dari masjid ke masjid, ya. Akhirnya terbentuklah bahasa-bahasa, ada dai muda. Ada dai muda ini dari Bulukumba. Maka masyarakat yang memberikan ke kami itu, ke saya itu bahwa ada dai muda maka keluarlah bahasa-bahasa dai muda. Dari situ kami membangun satu organisasi, ada dai muda. Saya dulu sebagai pengurus Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bulukumba. Kemudian habis itu kami juga membuatkan satu organisasi yang sampai sekarang berjalan, Majelis Dai Muda di Kabupaten Bulukumba. Kami juga ada di dalamnya. Iya. Jadi memang sudah mulai begitu tersosialisasi dan
nama Ustadz Armayadi ini sudah dikenal di Kabupaten Bulukumba, toh. Nah, dengan itu saya lihat bahwa mulai merambah ke dunia lain begitu, untuk bagaimana mengaplikasikan ilmu, menyebarkan kebaikan lewat dakwah-dakwah. Nah, sampai ke YouTuber, apa pilihannya? Kenapa sampai memilih untuk? Jadi awal awal sebenarnya dunia YouTuber kan sudah biasa nih kita. Artinya buka YouTube. Yang ada hanya itu yang biasanya viral pasti kalau bukan Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Jadi Atta Halilintar, Raffi Ahmad hanya itu. Artinya hanya mempertontonkan dengan mobil-mobilnya yang cantik-cantik, mungkin rumah-rumahnya gitu, hanya seperti itu. Nah, awal daripada saya itu dari situ juga mungkin terinspirasi. Saya pulang dari Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara. Kami ada acara di sana 10 hari kami keliling dakwah di sana. Mulai dari Muara Badak, Muara Jawa sampai ke Balikpapan. Jadi jadwalnya sudah sampai ke Kalimantan Timur sana ya? Menyeberang lagi ke Malaysia. Oh iya luar biasa. Oke. Dari situ awal pandemik. Itu kan bulan 4 kemarin nih kalau tidak salah. Akhir bulan 3 lah. Itu tanggal 27. Saya masih ingat itu. Jadi setelah kami penarikan dari Kutai Kartanegara, kami mendapatkan bupatinya di sana, Pak Idi Damansyah kalau tidak salah namanya, Pak Idi Damansyah. Kami kelilingkan di sana. Pokoknya dai itu luar biasa di sana, banyak beberapa teman-teman. Namanya komunitas pendakwah keren. Jadi ada kami juga punya komunitas pendakwah keren dan ini sudah menasional. Dan pusatnya itu ada di Kalimantan Timur. Nah, di sanalah kami dikasihkan waktu. Dari situ awal pandemik masuk. Dan yang paling menyedihkan itu daerah yang saya masuk itu masuk zona hitam. Zona hitam. Jadi ada seorang tokoh religius dulu daripada Islam dan Kristen. Dia kena langsung meninggal dan dengan corona, dengan dia meninggal. Dari situ saya diisolasi. Terperangkap di sana ini. Terperangkap di sana. Jadi kami diisolasi dulu. Kami diisolasi dulu di Kalimantan Timur itu. Habis itu kami dipulangkan lagi ke Makassar. Tiba lagi di Makassar, kami lagi diisolasi. Subhanallah. Itu artinya sudah stres lagi. Kan? Soalnya kita ini selalu disibukkan dengan aktivitas. Betul. Kemudian ditarik lagi ke Bulukumba, kami diisolasi lagi. Tapi itu isolasi mandiri. Itu rumah di atas itu. Jadi dari situ stres. Mulai jenuh ini. Mulai jenuh. Kita kan orang-orangnya orang lapangan. Orang-orang selalu mau berbicara, mau berucap. Dan memang pekerjaan kami itu seperti itu, dakwah. Dakwah. Semua agenda batal. Dengan PSBB, dengan peraturan apa yang ada. PSBB itu kan masih menakutkan, masih di perbatasan gua dulu kemarin sama Takalar dengan gua kan. Betul, ketat pemeriksaan. Ketat sekali. Itu sampai jam 2 itu tidak ada yang bisa lolos. Itu. Kecuali kalau ada surat izin baru bisa lolos. Itu dulu yang kemarin itu di sana. Akhirnya memilih saya bikin ini bagaimana ini teman-teman. Saya diskusi teman-teman yang lain. Tidak ada bisa memberikan jalan. Maka ada binaan saya, remaja di kampung saya, mereka mengenal tentang IT. Bagaimana Ustadz kalau kita bikin gebrakan baru YouTube, dunia YouTube, supaya kita bisa berdakwah saja melalui dengan media. Dari situ kami alhamdulillah bikin studio mini. Di situ kami berceramah. Awalnya dari situ mungkin subscribernya hanya 1, 20, 10, 50. Akhirnya sekarang sudah. Aduh, subhanallah. Sangat menarik. Sangat menarik. Luar biasa dan dengan YouTube sangat luar biasa. Kami mengenalkan tentang IT dan YouTube juga alhamdulillah sudah berpenghasilan juga. Jadi kami memberikan manfaat ke teman-teman, ke sahabat. Betul. Dari YouTube. Jadi menyebarkan kebaikan dengan dakwah lewat YouTuber sambil mendapatkan hasil juga ya. Betul. Jadi kami saya berpendapat bahwa dakwah itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Kapan dan di mana saja. Mau di masjid, mau di lapangan, mau di lapas, mau di media sosial, mau di Facebook, mau di YouTube. Dakwah di mana saja bisa dilakukan. Dakwah di mana saja, karena Nabi telah menganjurkan itu bahwa dakwah itu tidak terbatas oleh waktu. Tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Siapapun pendengarnya dimanapun kita berada, maka harus sampaikan dengan dakwah. Luar biasa. Luar biasa Pak Ustadz. Mulai dari kecil dengan tantangan dinamika kehidupan yang begitu tragis kita dengar ini sejarahnya. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah tetap
istiqomah melakukan dan menyebarkan kebaikan. Kebaikan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kita himpun soal profesi Adinda sebagai dai. Bagaimana menurut seorang Ustadz Andi Armayadi tentang sosmed dalam kehidupan? Oke, baik. Bagaimana tentang sosmed dalam kehidupan ini? Sekarang ini melalui dengan sosial media sebenarnya sudah menjadi kebutuhan. Dan itu sudah menjadi menjadi kebutuhan dan menjadi problema tersendiri dalam kehidupan kita. Bayangkan itu di rumah saja, di keluarga saja, mulai dari anak-anak SD sampai sekarang sudah memiliki media sosial. Iya, betul. Sosial. Dan itulah sudah menjadi kebutuhan. Kita saja dai, kita ini sebagai harus memiliki itu. Paling tidak satu orang ada Facebooknya, satu Facebook, Facebook, satu HP, satu Facebook. Kadang ini kita satu orang saja ada 3 Facebook. Saya kan 3 Facebookku. Oh, begitu. Iya. Artinya sudah menjadi kebutuhan. Nah, ini dibalik daripada itu ternyata ada nilai, ada tanda tanya di situ, ada nilai positif dan negatifnya. Artinya ketika media sosial itu digunakan untuk kebaikan, maka itu akan memberikan nilai positif dalam kehidupan kita. Tapi ketika nilai itu dibawa untuk negatif, maka bisa saja itu bisa membuat kita turun ke lembah kehinaan dan kesesatan. Artinya apa? Bahwa kita dianjurkan dalam memberikan media sosial ini, apakah Facebook ini, maka memberikan kabar-kabar berita yang sewajarnya saja. Jadi tidak usah terlalu tertekan dengan media, apalagi dengan bentukan hoax. Ini yang sangat semarak ini. Ini yang paling semarak. Minta maaf, negara kita ini seakan-akan memang dirajai oleh berita hoax. Ini seakan-akan dalam kehidupan kita ini pokoknya tidak happy, no man kalau tidak hoax. Iya. Jangankan kita, ustaz juga ada juga yang hoax. Ada juga yang hoax. Iya. Makanya saya kadang sampaikan kalau kita berceramah bilang, Kak, barang siapa yang selalu memberi berita hoax, atau barang siapa yang selalu mengirim berita hoax, maka insya Allah mungkin nanti surganya juga hoax. Oh begitu. Jadi dia akan mendapatkan surga, tapi hoax juga. Iya. Betapa tersiksanya kita, betapa anunya kita ketika hanya selalu diberitakan dengan berita-berita yang tidak sesuai dengan seperti ini. Bahkan pemerintah itu juga ada hoax, ada berita hoaxnya. Iya. Artinya tidak happy. Ini yang perlu kita hindari. Jadi hoax ini memasuki semua lini kehidupan dan semua elemen-elemen yang ada ya. Mau di pemerintah juga ada, mau di dunia dai juga ada, di dunia aktivis juga ada, di dunia pendidikan juga ada, di dunia kesehatan juga ada. Semua ada seperti itu. Jadi ini minta maaf beberapa kejadian-kejadian yang ada di daerah kita. Termasuk beberapa yang ada terjadi di luar sana, di daerah kita di Sulawesi Selatan, ini terjadi bentrokan karena berita hoax itu sendiri. Dan dari berita hoax maka dikirim, maka terjadilah rasis, terjadilah terkadang penyebabnya di situ. Sederhana penyebabnya, sepele penyebabnya, cuman karena kekuatan medsos ini yang betul-betul dahsyat sampai mengakibatkan inilah bentukan agama, Pak Adi. Dalam bahasa agama ada namanya tabayyun. Ini betul. Kan untuk menyelesaikan masalah hoax itu. Artinya ketika ada berita, jangan share dulu. Baca dulu dong. Disitulah kita diajarkan untuk berpikir. Jangan langsung ketika ada berita baru judulnya kita baca, langsung kita bagikan juga. Padahal tidak ada ajaran di situ. Dalam bahasa agama namanya tafatabayyan. Artinya dideteksi dulu, dilihat dulu baik-baik apakah betul ini atau tidak. Paling tidak mungkin kita telepon mungkin narasumber yang ada dalam berita itu. Apakah ini berita benar atau tidak. Kan itu yang bisa membuat. Kadang kita ini berpikir hanya pendek saja. Ketika ada yang dapat langsung tadi. Ini bahaya. Makanya para seluruh pendengar dan penonton setia Medium TV, ketika ada berita-berita yang mungkin akan dibaca atau yang di-share, maka baca dulu, teliti dulu. Jangan hanya tergantung pada judul. Jangan melihat judulnya, tapi lihat isinya. Sama Tommy kalau ceramah, jangan lihat amplopnya, tapi lihat isinya. Iya. Mungkin itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan itu ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh untuk membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq.
bacalah atas nama Tuhanmu. Artinya kau boleh disuruh untuk membaca. Dimanapun kau bisa menguasai. Kau bisa menguasai ilmu pengetahuan. Kau bisa mengetahui ilmu perbintangan. Kau bisa menguasai ilmu teknologi. Bismi rabbikal ladzi. Dengan membaca. Tapi jangan kau melupakan Khalik yang menciptakanmu. Ya, membaca dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Subhanallah. Ustaz. Ada lagi nih. Dengan dahsyatnya dunia medsos belakangan ini, berapa tahun terakhir ini, ya seperti yang dijelaskan oleh Adinda Ustadz Rahmayadi, ada kalimat yang coba saya mau munculkan dengan kondisi itu. Kalimatnya begini: jarimu akan membawamu ke surga atau ke neraka. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Oke, baik. Jarimu akan membawamu ke dalam surga. Ya, jarimu akan membawamu kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Oke, baik. Ini kita diberikan satu pilihan. Iya. Artinya bahwa kehidupan di dunia ini menurut konsep Nabi dan Rasul ada dua. Ada dua konsep kebahagiaan. Pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kepada manusia. Artinya biar bagaimanapun ibadah kita lakukan, tapi hubungan kepada manusia itu tidak baik, maka akan menjadi pertanyaan kita nanti di akhirat kemudian. Begitu pula sebaliknya. Biarpun hubungan kepada manusia kita kepada Allah bagus, sulut, bagus kepada manusia, tapi tidak perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka itu akan bisa menjadi sia-sia. Harus kamu ketahui bahwa ketika kita nanti di akhirat kemudian akan ada dua pilihan antara surga dan neraka. Maka jangan berkata bahwa rumput itu akan bergoyang, karena bukan dia menentukan. Menentukan nasibmu sendiri karena engkau sendiri. Antara surga dan neraka, ketika kau berkeyakinan bahwa surgaku, tempat ada surgaku, maka itu harus kau perhatikan itu. Maka tarik apa yang menjadi kebutuhan untuk surga itu. Apa yang menjadi kebutuhan untuk kehidupan kita nanti di sana? Tentunya adalah ibadah. Al-Quran katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Jadi jabatan ujian, kekayaan itu adalah ujian. Jadi ketika Allah kasih jabatan biasa, maki santai, maki Itu betul. Nabi lah temanku santai aja kiles. Iya. Tidak usah terlalu gimana. Begini kalau dari muda, istilahnya banyak. Silakan. Jadi itu adalah merupakan titipan. Pada titipan mestinya ketika Allah berikan kau amanah, berikan kau jadikan pemimpin, Allah manakan kau jadi bupati, Allah manakan kau jadi gubernur. Jadikan gubernur itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya kesempatan, dan kesempatan itu hanya satu kali. Di luar daripada itu bukan kesempatanmu lagi. Allah berikan titipan, gunakan titipan itu, dan begitu mudah, Kak. Hanya tanda tangan. Allah akan berikan putusan, hanya tanda tangan. Kau mau tanda tangan, kau yang bagus, kau yang mainkan itu dana. Sesuai dengan juknis. Betul. Tapi kenapa salahnya? Ketika Pak Bupati, Pak Gubernur kita sampaikan, saya bangun pondok pesantren. Saya ingin bangun pondok pesantren modern di Kabupaten Bulukumba. Kenapa tidak? Why not? Itu kan hakmu, dan kamu bisa. Sampaikan itu seperti pokoknya itu. Kalau ada di jalannya, kasih. Selama kau berikan itu, diberikan kesempatan berbuat baik, memang aku. Itu Al-Quran katakan. Betul. Dan kita hanya diberikan pilihan nanti, surga dan neraka. Yang menentukan surga adalah kau, yang menentukan neraka you juga. Bukan kita siapa-siapa. Ustadz hanya menyampaikan. Ustadz itu hanya menyampaikan. Kali saya terinspirasi yang ada saya pernah diundang ceramah di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jadi silakan jalan-jalan Kak Adi, mungkin bisa menyaksikan di sana. Di sepanjang sejarah pantai itu sangat luar biasa. Pokoknya masjid Pondok Tafiz, Tafizul Quran, Pondok. Saya berhadapan sendiri dengan Pak Bupatinya. Pak Bupati minta maaf. Ini sangat luar biasa gerakannya. Ini sangat luar biasa. Pokoknya di setiap ada masjid pasti ada Pondok Tafiznya. Berkatalah Pak Bupati, Ustadz, ini adalah merupakan momentum saya selama jadi pejabat, maka saya harus menjadikan seperti ini. Logikanya begini Ustadz, ketika saya yang marah, ketika Pak Bupati yang marah Ustadz, maka mungkin 2-3 orang pegang Kak, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tenagaku hanya sampai seperti itu. Tapi logika yang berjalan Ustaz, bagaimana ketika Allah yang murka? Bagaimana ketika Tuhan yang marah? Jangankan saya yang marah, jangankan Allah yang marah, langit saja yang marah, lautnya ini kemana? Ketika Allah mau marah, ketika Allah memberikan. Makanya saya bangun ini Ustaz sebagai benteng-benteng. Masya Allah. Ini sangat luar biasa kan? Benteng-benteng menjadi penjauh dari segala mara bahaya dan musibah. Maka saya sampaikan sangat luar biasa. Dan itulah kami juga bersyukur di Kabupaten Bulukumba ada Islamic Center. Tempat kita ini sekarang tempat kita ini dibangun oleh Bapak Haji Sainuddin Hasan. Beliau adalah Bupati Bulukumba.
tahun 2015 kalau tidak salah. Ya, kurang lebih itu. Ya, 2020 kalau tidak salah. Beliau ini membangun pondok Islamic Center ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penyangga kita yang ada di Kabupaten Bulukumba. Iya. Oke. Sangat luar biasa. Oke, jadi intinya bahwa hubungan ini harus dikasih balance ya, antara hubungan kita ke manusia dan hubungan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kita masuk surga adalah kita sendiri. Dan yang menentukan kita masuk neraka adalah kita juga sendiri. Wah, subhanallah. Cocok. Jadi dengan semua penjelasan ini, mulai dari hoax apa segala macam, apa strategi untuk memerangi hoax agar kita bisa menuju keselamatan ini, Ustaz? Baik, terkait dengan ini kita menggiring arus. Mungkin pemberitaan-pemberitaan yang ada di Kabupaten Bulukumba ini, khususnya di Kabupaten Bulukumba, khususnya kita di negara kita ini, karena kurang sadarnya kita mengetahui tentang pemberitaan-pemberitaan yang ada di Indonesia ini. Karena memang waktu kemarin ada pertemuan, Kak, apa itu gunanya sebenarnya itu booster, kan kita di negara kita ini yang konon katanya itu butuh biaya, bahkan ada miliaran, bahkan ada mengatakan triliunan. Betul. Apa kerjanya ini? Jadi saya bertanya di forum itu. Jadi kami ada pertemuan Sulawesi Selatan kemarin. Saya bertanya, kemana booster ini? Kemana tim booster ini? Kemana tim ini yang akan mengcutter daripada hoax ini? Dan berikan kami tanda, berikan kami pengetahuan bahwa ini hoax atau tidak. Betul. Tandanya dan media apa saja yang beritahu hoax itu? Dan cuma satu jawabannya, Kak, kami juga tidak tahu. Tidak ada tandanya untuk memberikan itu. Jadi betul-betul ujian ini. Jadi kita ini PR bersama. Kami hanya bisa mengedukasi, memberikan mungkin pendidikan kepada seluruh penonton yang ada di medium TV ini. Kalau ada berita, jangan dulu langsung kirim. Paling tidak baca dulu isinya. Kalaupun memang itu sesuai dengan berita yang ada, maka boleh mungkin kita berikan. Tapi sebenarnya jangan makin selalu ikut dengan berita hoax. Paling tidak share maki itu ceramah-ceramah. Share maki itu kan ada itu ceramah-ceramah. Bantu ini dai mudah untuk menyebar kebaikan begitu intinya. Ikuti saja diantar pada visual. Oke. Jadi begini Dinda, ini sebelum terakhir ya. Sebelum terakhir. Kita sekarang di dalam kondisi pandemi. Pendapat seorang Ustadz Andi Ramayadi, COVID ini bagaimana? Ini sebenarnya pertanyaan yang berat bagiku. Silakan. Saya menjadi si malakama dalam hal ini. Artinya ingin mempercayai itu, tapi ada juga yang membuat saya tidak percaya. Yang membuat saya percaya bahwa COVID itu ada. Di awal-awal memang saya ini adalah senjata paling pertama, Kak. Karena itu tadi bayangkan, Kak, saya ini berapa minggu dari salat Jumat mengikuti anjuran pemerintah dan MUI. Pastikan MUI. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten seluruh Indonesia. Membuatkan bahwa dilarang salat Jumat. Maka sebelum itu perintah, maka saya harus sami'na wa ta'na. Karena itu adalah pemerintah kami. Karena harus patuhi. Dan berapa minggu saya tidak sholat. Ada yang bilang tidak kafir. Karena memang ada bahasa bahwa kalau 3 kali berapa? Terus. Artinya 3 kali kan ini lebih berat lagi tanggungannya lebih berat. 6 minggu, aduh. Saya lihat situasi dan kondisi. Ada juga yang salah gunakan nih. Ada juga yang membuat ini kacau ini. Ada memang sengaja untuk membuat COVID ini. Sehingga menjadi COVID menjadi gebrakan yang sangat luar biasa. Dan pemberitaan itulah yang membuat kami ini sangat stres. Betul. Selalu ada saja berita-berita COVID. Selalu saja ada berita-berita begitu. Walaupun mungkin di lain pihak ada membantu. Tapi ini kita jadi trauma, men. Kita ini lagi stres. Ustadz tidak dapat di panggung. Ustadz maunya tinggal di rumahnya. Diberitakan lagi berita-berita yang selalu begini. Itu yang membuat saya
tidak ini. Betul. Ya, ada itu artinya itu yang percaya membuat, dan ya, itu membuat antara saya percaya dan tidak percaya ini percaya orang. dan percaya. Ya, intinya dari situ ya. Bahkan banyak kejadian-kejadian. Ya. Di mana nih kejadian-kejadian? Kan kita ada tonji anuta, apa itu vaksin tak? Ya. Kenapa tidak difungsikan itu? Iya. Kenapa tidak diberikan itu izin? Iya, betul. Ada yang mungkin ada juga tidak COVID, tapi ternyata COVID. Iya. Ada yang COVID tapi tidak COVID. Iya. Ada juga, ini banyak kejadian. Iya. Kadi mungkin sudah betul. itu. Nah, ada pertanyaan, Iya. ini berat sebenarnya Ustadz. Iya. Tapi saya sebagai orang yang ingin tahu, ingin tahu. Karena kebetulan saya ini pernah dapat kasus soal COVID. Iya. Ada pertanyaan begini. Iya. Menurut Ustadz Armayadi, Iya. bagaimana dengan kalimat beberapa ustadz, beberapa dai dan yang terkenal bahwa mati COVID itu adalah mati syahid? Silakan. Ya, jadi kan kita ada beberapa golongan kan. Ya. Syahid itu ada dua. Ya. Ada namanya syahid dunia dan ada namanya syahid akhirat. Ya. Kalau syahid dunia itu syahid akhirat itu yang syahid secara agama, Ya. itu adalah mati dalam keadaan medan peperangan. Ya. Artinya memang Mati dalam medan peperangan. dia memang antara muslim dan kafir dengan muslim. Ya. Artinya dia meninggal maka kafir. Ya. Maka dia syahid. Dia syahid. Dia syahid. Ketika Karena syahid, memerangi Islam, membantu Islam, membantu Islam, mengorbankan berjihad nyawanya. fisabilillah, Ya. berjihad fisabilillah. Dan Ya. itu bukan lagi, tidak ada di fasenya itu. Dia hanya di fase ketika Rasulullah dan itu ketika pada fase sahabat. Setelah itu maka bukan tergolong daripada secara agama. Tidak ada lagi secara Tidak agama ada di belakang secara ini agama daripada bahwa itu. ada mati syahid itu. Iya, mati syahid itu. Oke. Nah, kita tarik kembali. Bagaimana syahid itu karena COVID? Ya. Kan kita diberikan fase-fase. Ada namanya fase-fase, mungkin kita akan berjuang untuk keluarga ketika dia meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Ya. Tapi kan itu tergantung daripada niatnya itu sendiri. Ya. Ketika niatnya untuk insyaallah lillahi ta'ala, maka insyaallah mudah-mudahan itu dianukan dengan syahid. Dan syahid itu kalau syahid dunia itu masih ada pertanyaan, Kak. Ya. Beda kalau syahid dalam peperangan, Ya. tidak ada lagi, Pertanyaannya? tidak disalati, tidak dimandikan, Ya. langsung saja dikubur. Oke, pertanyaannya. Ya. Itu tidak ada lagi pertanyaan ditanya nanti, Ya. tidak ada. Tapi kalau ketika syahid seperti ini tetap ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan selama perbuatan selama dia hidup. Itu masih berat. Jadi bukan kategori syahid yang ada di dalam agama. Kalau saya tarik untuk COVID ini, mudah-mudahan Allah menilai semua itu. Ya. Mudah-mudahan mungkin dia sabar dalam keadaan sakitnya. Mudah-mudahan dia dikategorikan sebagai syahid. Tapi saya masih ada juga perlu, saya tidak tahu, masih tanda tanya. Iya. Intinya bahwa Ustadz Armayadi, Ustadz Andi Armayadi ini sedikit ragu dengan kalimat itu. Ya. Kalimat itu. Iya. Oke, sudahlah. Ya, Intinya kita sudah tahu. Nah, kesimpulannya begini. Ya. Menjadi manusia yang cerdas Ya. dan cermat dalam menyortir berita dan sosmed dan dekatkan selalu diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan kesimpulan-kesimpulan yang kita sudah bicarakan, tadi ada beberapa pertanyaan yang mengganjal dalam hati saya dan mewakili beberapa teman-teman. Oke. Nah, silakan Ustaz. Baik, saya kira sederhana hidup di dunia ini, Kak. Ya. Saya teringat dengan falsafat orang Bugis mengatakan bahwa bersifatlah sifatnya garam. Ya. Sifatnya peje. Ya. Kenapa itu peje masih pun nama ruang. Melihat di pasar itu sangat luar biasa. 10.000 kita beli di pasar itu banyak sekali. Iya. Tapi coba lihat itu garam, biar bagaimanapun enaknya masakan, kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Iya. Biar bagaimanapun enaknya itu masakannya kontrol dan cocok, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Iya. Artinya itu garam sederhana, masih pun nama roa, tapi tena najari pun tena garamnya. Iya. Tidak jadi kalau tidak ada garamnya. Iya. Artinya bersifatlah sederhana seperti dengan garam. Sederhana berucap, sederhana berpakaian, sederhana. Tapi kalau tidak ada dicari. Ada mentong orang kalau Iya. tidak dicari. Iya, Kemana kadi karena kalau datang bagus perasaan. Iya. Tapi ada mentong orang kalau datang ibu mau pakai rekiring. Iya. Ini artinya memberikan asas manfaat. Oke. Khairun nas yang faulin nas. Ya. Si kesina rupa tahu makiguna daripada rupa tahu. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Iya. Sederhana saja hidup Iya, di dunia. iya. Sewajarnya saja dan jalan seperti itu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Banyak, ya. Banyak, ya, bermanfaat untuk orang Oke, terima kasih banyak Dinda
Ustadz Andi Armayadi, Ya. closing statement Ya. untuk masyarakat, silakan. Oke, baik, kepada seluruh pemirsa, penonton setia Medium TV dimanapun berada, hal ini memberikan sangat inspirasi dalam dan edukasi di media YouTube ini. Jangan lupa dukungannya di like, di komen, dan di subscribe. Paling tidak ada tanda jempol, jangan kasih begini karena tidak ada perasaan. Ya, kasih begini saja. Kasih begini, supaya bagus ke perasaan, supaya kita semangat untuk buat kontennya. Dan mudah-mudahan insya Allah kehadiran semua kita ini akan selalu memberikan manfaat. Jangan menyerah, jangan menyerah untuk berbuat baik. Sampaikan yang sebenarnya dan sampaikan juga yang tidak sebenarnya. Karena itulah yang membuat kita bingung. Makanya olehnya itu melalui dengan dunia channel ini, maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, apapun yang kita lakukan, semua kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Wah, terima kasih banyak. Siap. Kita sudah ngobrol panjang dengan Ustadz Andi Armayadi. Ternyata beliau memang dai muda dan sangat cerdas dan mampu melihat kondisi kekinian. Yang saya harus garis bawahi dari perbincangan ini bahwa dakwah itu dilakukan di mana saja, tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur tua atau muda. Itu satu. Kedua, sosmed itu tergantung dari kita, karena sosmed ini punya kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi tergantung nawaitu kita memanfaatkan sosmed itu. Kita bisa besar soal sosmed dan kita bisa hancur gara-gara sosmed. Terima kasih, kita akan ketemu kembali di agenda selanjutnya dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.